Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, agar belajar kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Ikut ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, jadi lebih semangat kan? Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana makhluk hidup itu seperti hewan dan tumbuhan mendapatkan makanan? Iya, betul. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak bagaimana sih makhluk hidup dalam ekosistem saling berkaitan satu dengan yang lainnya? Belum tahu? Oke, tidak apa-apa, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, dari pertanyaan yang ibu berikan tadi, ada yang tahu nggak sih kita akan belajar tentang apa? Belum tahu? Nah, kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Nah, ada yang tahu nggak sih rantai makanan itu apa? Iya, rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, dalam rantai makanan ini terdapat beberapa komponen loh. Ada yang tahu komponennya apa? Nah, komponen dari rantai makanan itu ada dua. Nah, yang pertama komponen dari rantai makanan itu yaitu produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya itu seperti tumbuhan. Nah, kan tumbuhan itu melakukan fotosintesis, jadi dia dapat menghasilkan makanan. Dan yang kedua, komponen yang kedua yaitu konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti manusia dan hewan. Nah, konsumen itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama konsumen tingkat 1 atau konsumen primer, di mana konsumen ini merupakan konsumen yang langsung memakan produsen. Contohnya seperti hewan herbivora, itu seperti ulat, belalang, dan tikus. Nah, yang selanjutnya yaitu konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Nah, konsumen ini merupakan konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Contohnya seperti hewan omnivora seperti kadal, ayam, dan katak. Dan yang ketiga yaitu konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Konsumen ini merupakan konsumen pemakan konsumen tingkat 2. Contoh hewannya itu seperti ular, musang, dan burung hantu. Nah, yang terakhir yaitu konsumen puncak atau konsumen final. Nah, konsumen ini merupakan konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Contohnya itu hewan omnivora. Nah, hewan omnivora itu seperti apa sih? Iya, seperti elang. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dekomposer, yaitu zat pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati untuk dijadikan zat hara dalam tanah. Contohnya seperti jamur, cacing, dan bakteri. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan contoh dari rantai makanan, di mana rumput itu berperan sebagai produsen. Dan selanjutnya yaitu tikus. Nah, tikus itu merupakan konsumen tingkat 1, di mana tikus itu memakan rumput. Dan yang kedua ada hewan ular. Nah, hewan ular ini merupakan konsumen tingkat 2, di mana ular memakan tikus. Iya.
Dan selanjutnya yang ketiga itu terdapat hewan elang, di mana elang itu sebagai konsumen puncak. Yang terakhir yaitu elang tidak ada pemangsa lagi. Jadi elang itu yang memakan ular. Dan selanjutnya yang terakhir, ular itu akan dimakan oleh jamur-jamur yang berperan sebagai dekomposer. Nah, dari sini apakah ada yang belum paham? Oke, kalau sudah, silahkan anak-anak bergabung dengan kelompoknya yang seperti kemarin ya. Nah, selanjutnya silahkan kerjakan lembar yang telah Ibu tampilkan secara berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Iya, jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan di meja depan ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian mengerjakan dengan sendiri-sendiri ya. Apakah sudah selesai semuanya? Iya, bagus. Silahkan yang sudah selesai mengumpulkan di depan ya. Nah, dari pelajaran yang kita sudah laksanakan hari ini, apa sih yang kalian pelajari? Iya, betul. Rantai makanan. Jadi, rantai makanan itu apa? Iya, rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, ada yang masih ingat rantai makanan tadi ada apa saja sih komponennya? Iya, ada komponen tingkat 1 atau komponen primer. Nah, ada konsumen apa lagi? Iya, konsumen tingkat 2 atau komponen sekunder. Dan yang ketiga ada apa lagi? Konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Dan yang terakhir ada komponen apa lagi? Konsumen puncak atau konsumen final. Nah, selanjutnya ada juga dekomposer atau zat pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati.
Nah, dari pembelajaran hari ini, bagaimana sih perasaan kalian? Senang? Alhamdulillah. Bagian mana yang menurut kalian yang paling asik? Yang bernyanyi? Iya. Dan bagian mana sih yang kalian belum pahami? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baik, berhubung waktu belajar kita sudah habis, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.